Ibu dosen dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Saya merupakan guru kimia di SMA Swasta Harapan Medan. Saya merupakan peserta PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 untuk pendidikan kimia di LPTK Universitas Negeri Medan. Nomor UKG saya adalah 20190124 dengan NIM PPG 9223411717. Untuk video uji kinerja pembelajaran, saya akan mengajarkan materi keseimbangan kimia dengan subtopik pergeseran keseimbangan dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Demikian, saya mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya. Rehan, pimpin doanya, Re. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagunya adalah lagu Garuda Pancasila ya. Yuk, berdiri semua yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Baik, Ibu absen dulu ya. Virus, Ayah, Hani, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, coba cek dulu di sekitar kalian ada sampah atau enggak? Oh, ada sampah atau enggak? Dibersihkan dulu ya. Nabila, yang di meja itu belum kan Nabila? Untuk memperkaya kalian dalam literasi, kita kegiatannya adalah SQL atau reading ruler. Jadi seperti biasa kalian cari kata kunci dari teks yang Ibu bagikan ya. Oke, dicari kata kuncinya ya. Perubahan sama reaksi bola balik. Apa? Keseimbangan. Perubahan sama reaksi bola Reaksi balik. bolak balik. Oke. Terus coba jadikan kalimat di mana, Re?
Jadi hukum kesetimbangan itu dapat digunakan untuk memprediksi efek perubahan di dalam kondisi pada kesetimbangan kimia. Nah, terus prinsip ini tuh digunakan untuk memanipulasi hasil dari reaksi bolak-balik atau disebut juga reaksi reversible. Reaksi reversible. Oke, makasih Rehan. Gimana ada yang lain yang bisa menyampaikan kata kuncinya? Oke, Hani, silakan Hani. Kesetimbangan, perubahan, sama pengaruh. Kesetimbangan, Perubahan sama. Coba lantai kalimatnya Hani. Prinsip hukum kesetimbangan dapat dinyatakan sebagai ketika suatu sistem pada kesetimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistem menyelesaikan dirinya untuk menjadikan pengaruh perubahan. Benar. Oke, semuanya Ibu udah bagikan file PowerPoint untuk kalian. Coba kalian buka di handphone. Udah dibuka? Ya, Bu. Oke, di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bacakan tujuan kita hari ini. Oh, saya Bu. Saintis. Hadap sini. Saintis. Oh, nama saya Rifki dan saya akan membacakan tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Jadi, peserta didik yang mampu menjelaskan azas Le Chatelier melalui literasi bahan ajar yang diberikan dengan tepat dan cermat. 2. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan melalui video dan industri yang diberikan dengan tepat dan cermat. 3. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan melalui video yang diberikan dengan tepat dan cermat. 4. Oke, cukup Ki. Ayah, silakan Ayah. 4. Peserta didik mampu menganalisis pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan melalui video dan industri yang diberikan dengan tepat dan cermat. 5. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan kesetimbangan pada industri melalui gambar yang diberikan dengan tepat dan cermat. Dan 6. Peserta didik terampil mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan melalui kegiatan literasi bahan ajar dengan percaya diri, teratur, dan tepat. Oke, sebelumnya kalau katanya reaktan, posisinya itu di reaksi gimana? Sebelah mana reaktan? Kanan. Reaktan sebelah kiri. Kiri. Kalau produk sebelah Kanan. Kemudian untuk garis besar kegiatan kita hari ini, tadi kita udah R2L, kemudian menyampaikan tujuan pelajaran. Terus nanti ada kegiatan diskusi seperti biasa, dan setelah kalian diskusi kita presentasi dan nanti memberi tanggapan. Setelah itu kita nanti ada kuis dan memberikan kesimpulan serta refleksi. Dan terakhir nanti ada pembagian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk kegiatan kita kali ini, penilaiannya itu ada 3 seperti biasa, ada penilaian sikap. Kali ini penilaiannya itu ada 3 seperti biasa, ada penilaian sikap, kemudian kognitif sama psikomotorik. Untuk sikapnya itu adalah sikap rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab, dan juga kerjasama kalian dalam tim. Kemudian untuk kognitifnya itu nanti dilihat dari kuis nanti ya. Dan untuk psikomotorik kita dapat lihat nanti dari cara kalian presentasi dan juga memberikan tanggapan selama diskusi. Oke, bisa? Dan Ibu harapkan selama kegiatan ini kalian aktif ya, karena itu semua nanti dinilai. Dan untuk pelajaran kita hari ini itu dia menerapkan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, kemudian kita lanjut ke topik kita. Di situ udah Ibu bagikan link video. Coba kalian akses dulu videonya. Membayanginya dengan bermain genjotan. Dengan genjotan. Jadi misalnya
digenjot yang satu kali ini, di sini ada 2 kilo, ya kan? Di sini ada 4 kilo. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar? 4 kilo kan? Nah, jadi beratnya kayak gini. Nah, ini kan belum setimbang, makanya ada pergeseran konsentrasi. Jadi misalnya di sini sebagian yang 4 kilo itu dipindahkan ke yang 2 supaya dia bisa lebih stabil. 4 tambah 2, 6, bagi 2, 3. Makanya di sini harus 3, di sini 3 biar dia stabil. Nah, dan dia juga ada namanya pergeseran tekanan dan volume, ya kan? Pergeseran tekanan dan volume. Nah, di pergeseran tekanan dan volume ini cara membayanginya itu ibaratnya kita ada wadah. Nah, ya kan? Terus di sini ada udara. Terus tekanannya ini kita bisa bayangin kayak tutup gitu, tutup. Jadi kayak semakin kita tutup, semakin kita taruh ke bawah, tekanannya semakin tinggi dan volumenya semakin kecil. Terus arahnya itu dia berarah ke sini, ya kan? Sini. Kanan. Ibaratnya kita gini, ya kan? Ibaratnya ke sini. Kanan. Nah, kalau misalnya dia tekanannya dikurangi, kita buka lagi, sap. Nah, volumenya lebih besar, ya kan? Karena kan tadi segini, terus kita buka terus jadi segini. Nah, tekanannya semakin kecil tapi volumenya semakin gede. Nah, itu dia arahnya ke sini. Satu lagi pengaruh temperatur. Nah, pengaruh temperatur, ya kan? Nah, pengaruh temperatur. Suhunya tinggi, dia membutuhkan energi. Tapi kalau misalnya dia suhunya rendah, dia melepaskan energi. Dan ada rumusnya sebagai berikut. Reaksi endotherm. Nah, gini ya. Kalau misalnya suhunya tinggi, nanti dia ke arah sini dia. Sat. Nah, itu mengarah ke reaksi endotherm. Di sini dia. Ke arah kiri sini. Terus kalau misalnya dia melepaskan energi alias suhunya turun, dia berarah ke sebelah sini. Ke sini. Itu namanya reaksi endotherm. Dan satu lagi saya lupa menyampaikan bahwa ada rumus juga. Nah, ini ya. Pergeseran tekanan dan volume, ini rumusnya. Apa itu rumusnya? Nih. Yang A tambah 2B menghasilkan C tambah D. Dah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ki, beri tepuk tangan untuk Rifki. Penyampaiannya sudah. Jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Nah, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Lalu jika tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Lalu jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Nah, jika dari pengaruh konsentrasinya, jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut. Nah, sedangkan jika salah satu konsentrasi zat diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Oke, itu aja nih. Tepuk tangan untuk Hani. Yuk. Terima kasih Hani, Rizky, sama Rehan. Jadi itu tadi adalah yang kalian sampaikan dari video yang kalian amati. Jadi untuk memperdalam lagi ilmu kalian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jadi dikerjakan KKP-nya. Untuk bahan ajarnya kalian bisa lihat di grup ya, dari grup. Kopinya di grup. Oke, kerjakan KKP-nya, itu ada instruksinya. Ya, perhatikan nanti untuk yang presentasi kelompok 1 semuanya yang presentasi kelompok 1 sama 2, yang menanggapi 3 sama 4 ya. Kemudian nanti yang untuk kelompok 1 kalian presentasi tentang konsentrasi, pengaruh konsentrasi dan juga pengaruh volume dan tekanan. Ya. Yang menanggapi nanti kelompok 3 ya, tentang konsentrasi sama tekanan dan volume. Kemudian untuk kelompok 2 itu pengaruh suhu
Dan juga katalis. Oke, kerjakan ya. Yang nanggapin nanti kelompok 4. Untuk pengaruh suhu bisa pakai ada pohon. Yang konsentrasi dengan biasanya. Yang kami mau apa? Kalian tetap konsentrasi, tekanan dan volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mencoba menjelaskan soal yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky. Jadi di sini jika konsentrasi belerang dioksida diperbesar, maka kesetimbangannya dia bergeser kemana gitu. Jadi dari artikel yang saya baca ini bahwa kalau jika konsentrasi gas SO2 ini ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, sehingga konsentrasi si gas O2 ini berkurang dan juga gas si SO ini jadi bertambah gitu. Jadi bisa dapat disimpulkan ini bergeser ke arah kanan. Nah, jadi bisa ditengok yang kebalikannya yang di nomor 2 ya. Jadi dalam soal ini semua hidrogen terurai menjadi gas hidrogen dan gas iodin. Jadi kita buat ini reaksinya ya. Tengok ya. Yang lain perhatikan. Yang lain ya. Kan soalnya ini. Yang CSI. Gini ya, betul ya? Ya. Jadi jika dalam reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung dalam keadaan terisolasi dan konsentrasi hidrogen iodidanya diperbesar menjadi 2 kali konsentrasi awal, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Jadi bisa dapat disimpulkan sama juga sih seperti
di atas. Yang seperti nomor 1. Soalnya si hidrogen ketiga ini diperbesar sehingga dia bergeser ke arah produk juga gitu. Selanjutnya pengaruh volume dan tekanan. Pertama, jika tekanan diperbesar, artinya volume diperkecil, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Yang kedua, jika volume diperbesar, artinya tekanan diperkecil, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih besar. Yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dari reaksi yang sudah dituliskan teman kalian yang belum lengkap, yang mana? Ada tanda-tandanya? Iya, yang PCA 5 udah kelas atau belum? Itu belum ya? Timbang, berarti arah reaksinya bolak-balik nih. Kanan, yang membedakannya itu adalah arah tanda panahnya. Kalau arah panahnya kanan kiri berarti itu dia reaksi setimbang. Oke, gimana? Ada lagi mau ditanyakan? Atau udah jelas tentang konsentrasi, tekanan, dan volume? Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Rafia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dimulai oleh Ayah. Ini yang nomor 1. Maka semakin besar suatu huruf, maka nilai KP semakin kecil. Nomor 2, berdasarkan reaksi ini, maka semakin besar suatu huruf, maka nilai KP semakin besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah. Nah, bisa dilihat harga perubahan entalpi berharga bernilai positif, sehingga yang menunjukkan bahwa reaksi ke arah kanan adalah reaksi yang menyerap kalor. Jadi kalau reaksi ke arah kanan berarti arahnya bukan ke arah produk. Hal ini dikarenakan reaksi semen tersebut merupakan reaksi endogen. Karena reaksi endogen itu reaksi yang menyerap kalor. Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya. Jadi soalnya itu jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah. Nah, di belakangnya ada diketahui bahwa kesimpulannya itu jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endorsen atau delta H positif. Nah di sini kan diketahui bahwa perubahan entalpi produknya itu kan negatif. Jadi otomatis reaktannya ini delta H-nya itu merupakan endorsen.
positif. Maka jika suhu dinaikkan pada reaksi ini, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Lalu harga K-nya akan berkurang. Dikarenakan pada reaksi kesetimbangan ini perubahan entalpinya adalah reaksi negatif atau eksoterm yang menunjukkan bahwa reaksi tekanan melepaskan kalor. Maka dari itu harga K akan berkurang. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin. Di sini nomor satunya katanya jika konsentrasi reaksi diperbesar maka keseimbangan akan bergeser ke U. Itu karena di sini dituliskan katanya jika konsentrasi reaksi diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan atau produk. Dan ada juga dibilang jika konsentrasi diperkecil maka keseimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nomor 2-nya jika suhu dinaikkan maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Ini juga ditulis jika suhu dinaikkan maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm atau delta H positif, dan kalau diturunkan akan bergeser ke reaksi eksoterm atau delta H negatif. Yang nomor 3, jika tekanan diperkecil, artinya volume diperbesar sehingga keseimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Kenapa? Karena di sini ditulis katanya kalau tekanan dan volume akan selalu berbanding terbalik. Makanya kalau misalnya tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar. Kalau tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil. Terus nomor 4, katalis tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan, namun mempercepat tercapainya keseimbangan. Ini juga ada ditulis di sini. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 4 kasih tanggapan. Kelompok 4. Gimana, Kin? Boleh. Kan Berdiri, Kin. kan nomor 3 itu kan jika tekanan diperkecil artinya volume diperbesarkan, maka keseimbangan bergerak ke arah koefisien yang lebih besar. Kenapa harus yang lebih besar? Kenapa nggak lebih kecil aja? Kenapa dia geraknya ke yang lebih besar? Kayak gimana? Ada. Satu lagi dari Rehan. Oh, coba. Boleh. Kenapa katalis itu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi dia mampu mempercepat kesetimbangan itu? Satu lagi, Pak ya. Terus satu lagi kan yang dipengaruhi apa hubungan harga perubahan entalpinya dengan suhu dan nilai KP-nya. Ini soal nomor 3. Ya, yang pengaruh suhu. Tadi yang bagian 3 pengaruh. Iya, soalnya hubungan harga perubahan entalpinya dengan suhu dan nilai KP-nya. Pertanyaan Rehan, kenapa katalis hanya mempercepat laju reaksi? Karena katalis mampu menurunkan energi aktivasi dengan cara mengubah mekanisme reaksi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Udah, gitu, Miss. Gimana, Re? Tentang katalis? Bisa. Yuk. 2 lagi dari Akin sama Fairuz. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akin. Nah, jadi konsentrasi gas dalam sebuah ruangan itu berbanding terbalik dengan volume, sehingga penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi semua komponen. Nah, sesuai dengan azas Le-Chatelier, maka sistem akan bereaksi dengan mengurangi tekanan. Sebagaimana kalian ketahui, tekanan gas itu bergantung pada jumlah
dan tidak tergantung pada jenis gas. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien molekul gas lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume, maka sistem akan bereaksi dengan menambah tekanan dengan cara menambah jumlah molekul. Reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien molekul gas lebih besar. Penjelasan sekian dari saya, nggak jelas. Secara sederhananya, Nah, yang udah saya jelaskan tadi, konsentrasi gas itu kan berbanding terbalik dengan volume, sehingga penambahan tekanan dengan cara penambahan tekanan itu dengan cara memperkecil volume akan membesarkan konsentrasi semua komponen. Sesuai dengan hukum kesetimbangan, maka sistem akan bereaksi dengan mengurangi tekanan. Nah, tekanan gas itu kan bergantung pada jumlah molekul. Terus untuk mengurangi tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien molekul gas yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau misalnya tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume, maka sistem akan bereaksi dengan menambah tekanan dengan cara menambahkan jumlah molekul. Gimana Kir? Udah. Jadi menjawab pertanyaan Yus. Di sini kalau misalnya harga LKP-nya minus atau X total, dia kan melepaskan kalor. Jadi nilai KP-nya semakin kecil. Kebalikannya kalau misalnya dan suhunya juga dinaikkan. Kalau misalnya kebalikan si harga LKP-nya positif atau endoterm kan dia menangkap atau menyerap kalor, maka nilai KP-nya semakin besar dan suhunya jika suhunya dinaikkan maka KP-nya semakin besar. Udah jelas? Udah. Oke, jadi yang sudah dijelasin oleh kelompok 2 itu sudah tepat ya tentang pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Kemudian, gimana, ada lagi mau ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk kelompok 2. Makasih Kak ya untuk formnya. tunjukin. Yusan tunjukin. Tunjukin. Gitu. Hasilnya timbang menghasilkan 2 NO2 gas dengan delta H min 27 kJ. Jika volumenya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser kemana? Kiri. Terus apa lagi? NO bertambah. Ada yang jawab yang lain? Oke, jadi udah bisa ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada reaksi kesetimbangan 2SO2 fase gas ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H-nya min Y kJ. Jika volumenya diperkecil, kesetimbangan bergeser kemana? Ke kanan. Karena apa? Karena jumlah koefisien hasil reaksi lebih kecil. Bisa sampai nomor 3, ada yang belum lagi? Oke, yang terakhir nomor 4, pembuatan gas NH3 di pabrik dengan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Oke, sebelumnya gas NH3 itu gas apa namanya? Amonia, benar. Jadi hasil gas NH3 dapat diperbesar dengan cara apa? Memperbesar tekanan. Oke, gimana? Dari kuis tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sekarang waktunya kita kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Rehan. Hukum kesetimbangan itu dikemukakan oleh Le Chatelier, yaitu jika sistem diberikan aksi akan memberikan reaksi sehingga
pengaruh aksi terhadap reaksi sangat kecil. Dan terdapat beberapa pengaruh kesetimbangan, yaitu konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Contoh dari kesetimbangan ini yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari yaitu jungkir-jungkir dan neraca. Oke saja. Aktif hari ini itu ada Rehan, Rizky, Hani. Oke. Kemudian yang lain juga harapan juga lebih aktif lagi ya. So, kemudian untuk kelompok terbaik saat presentasi itu adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nomor 1. Untuk yang lain, Ibu harap lebih tingkatkan lagi ya. Terus cara penyajian dalam presentasi juga itu harus ditingkatkan, sama volume suara dan kualitas dari presentasinya. Kemudian, ya siapa yang bisa sampaikan refleksi dari kegiatan kita kali ini? Saya sih nyampain semuanya sih udah bagus, cuman yang beberapa ada yang kurang bagus ya, termasuk salah satu di kelompok saya. Dia malu-malu ya, itu jangan malu-malu ya, padahal cuman jelasin biasa aja, ngapain malu-malu? Malu tapi nggak tahu. Jadi bisa diperbaiki ya. Lain aja. Oke, makasih refleksi. Ya. Baik, jadi tadi itu refleksinya udah disampaikan oleh Rizky, latihannya. Kemudian tugas kalian di rumah, oke, nanti kalian kerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar ya. Itu nanti dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita nanti membahas dari tugas-tugas kalian itu. Kita bahas soal tentang keseimbangan kimia. Baik, Ibu